Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji sabda-sabda Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hati kita dan juga pikiran kita serta melapangkan dada kita untuk menyerap dan mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang akan dibaca dan diperdengarkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Adabul Mufrad, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada Babul Ayyab, yaitu bab tentang larangan banyak mencela atau menyebut aib. Hadis pertama sudah kita ambil pada kesempatan yang lalu. Kemudian kita beralih kepada hadis yang kedua dari Abu Jubairah Ibnu Dhahhak, berkata, "Fina nazalat ay fi bani Salamah qaulullahi wa la tanabazu bil alqab." Al-Hujurat ayah Al-Hadiya Ashar. Qala qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa minna rajulun illa lahu isman faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fulan fayaquluna ya Rasulullah innahu yaghdabu minhu. Dari Abu Jubairah Ibnu Dhahhak, beliau berkata, telah turun berkenaan dengan kami, yaitu suku Bani Salamah, firman Allah, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling melontarkan julukan. Pada surah Al-Hujurat ayat 11. Suatu ketika, kemudian berkaitan dengan kejadian ini atau dengan ayat ini juga, Rasulullah mendatangi kami. Kata Abu Jubairah di sini. Kemudian sedangkan kami, katanya, tidaklah satu dari anggota Bani Salamah itu kecuali punya dua nama. Punya dua nama asli sama nama julukan. Top juga ini Bani Salamah. Ya.
kecuali di antara kami atau kami mempunyai dua nama. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil salah seorang dari kami, wahai fulan. Nabi pikir memang namanya fulan itu, ya. Tidak disebutkan di sini, ya, dirahasiakan karena tidak ada gunanya atau bahkan bisa menebar ujaran kebencian. Baik, kemudian Rasulullah ditegur oleh beberapa orang. Wahai Rasulullah, dia marah kalau dipanggil dengan nama itu. Dia marah juga kalau dipanggil dengan nama itu. Maka di sini yang jelas dari riwayat ini bahwasanya nama yang mengandung, ya, celaan ataupun panggilan yang tidak disukai oleh yang bersangkutan, maka itu terlarang. Maka itu masuk dalam larangan Allah, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, ya. Karena itulah sejelek-jelek kefasikan, ya. Dan hal ini biasanya berangkat dari masa kecil. Berangkat dari masa kecil ketika seseorang tumbuh di satu lingkungan, kemudian ya di masa-masa SD misalnya punya suatu kebiasaan, akhirnya disebutlah kebiasaan itu dan melengket kepada orangnya. Kemudian setelah sampai besar, kalau masa kecil mungkin masa bercanda, masa bermain dan lain-lain, tidak begitu ambil pusing yang bersangkutan. Tapi ketika sudah besar, ketika sudah berkeluarga misalnya, maka tentunya ada, ya, ketidaknyamanan, minimal ketidaknyamanan di hati. Nah, kalau di tempat saya dulu misalnya biasanya yang demikian itu yang namanya umum, yang namanya Muhammad atau Ahmad, itu biasanya punya julukan karena banyak namanya. Selama, ya, dikecualikan ketika nama itu tidak menyinggung yang bersangkutan, bahkan menganggapnya sesuatu yang biasa atau sesuatu yang tidak mengusiknya. Ada yang menerima dengan panggilan itu dan tidak ambil pusing. Maka ini termasuk pengecualian. Karena yang disebutkan dalam riwayat ini pun adalah ketika yang bersangkutan marah. Ketika yang bersangkutan itu marah. Kalau tidak marah, ya tidak masalah. Bahkan seperti yang pernah saya sebutkan, di antara muhadditsin, di antara para pakar hadis pun ada yang diberi julukan. Namanya mungkin tidak begitu dikenal, tapi julukannya yang dikenal. Ya, Al-A'mash misalnya, si rabun ayam, sebab kalau sudah menjelang maghrib itu beliau rahimahullah tidak bisa melihat. Al-A'raj, si pincang dan sebagainya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, riwayat berikutnya datang dari Ikrimah, bahwasanya dia menceritakan dalam suatu jamuan makan, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman, Ibnu Abbas atau Ibnu Ammi, fa bainal jariyatu ta'mal baina aydihim. Suatu ketika, ya, Ibnu Abbas bersama sepupunya mengadakan jamuan makan. Sedang mereka bersiap-siap untuk jamuan makan tersebut, datanglah seorang budak wanita yang ikut menyiapkan hidangan itu.
idz qala ahaduhum laha ya zaniyah. Kemudian salah satu yang hadir di majelis tersebut, di undangan tersebut, dikatakan sepupunya Ibnu Abbas sendiri, di sini dirahasiakan namanya. Dan ini bagian dari adab para muhaddits, para pakar hadis, yaitu ketika sesuatu yang tidak mengenakan, ketika sesuatu yang berkonotasi negatif, orangnya dirahasiakan. Hatta sahabat pun, ja'al a'rabi, datanglah orang Arab Badui, padahal yang merawikan itu tahu siapa namanya, tapi dirahasiakan. Di sini ya, misalnya orang Arab Badui yang kencing di masjid, siapa namanya? Tak tahu. Meskipun ada yang menyebutkan namanya, kalau dicari akan ketemu, tetapi umumnya kaum muslimin tidak tahu siapa pelakunya karena memang sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, di sini juga orang tersebut memanggil budak wanita tadi, meskipun budak tapi hatta, apalagi muslimah, hatta non muslimah sekalipun, maka tidak pantas dipanggil dengan panggilan seperti ini, ya zaniyah, wahai wanita tak terhormat, atau wahai wanita pezina. Waduh, Ibnu Abbas tersentak mendengar kalimat ini. Qala mah illam tahuddaka fid dunya tahudduka fil akhirah. Hus, kalau dengan bahasa kita ya, kalimat yang ya berat ini. Hus, kalau engkau tidak dihukum di dunia dengan kata-katamu itu, engkau akan dihukum di akhirat. Karena ini termasuk kezaliman. Kezaliman dalam kehormatan. Kezaliman itu banyak macamnya. Ada kezaliman dalam harta, ya kan? Ketika misalnya ahli waris menghalangi pewaris yang lainnya, itu kezaliman dalam harta. Ada kezaliman dalam ya macam-macam, termasuk kezaliman dalam kehormatan ini, yaitu dengan melecehkan, bahkan memberikan predikat ya yang ini bernilai qadzaf dalam syariat Islam. Qadzaf yaitu menuduh wanita baik-baik berzina, dan ini minimal hukumannya adalah cambuk, dicambuk ya 80 kali. Ya. Maka Ibnu Abbas mengingatkan, jika tidak didirikan hukuman itu di dunia, maka besok engkau bakal ditagih di akhirat oleh wanita yang tentunya tidak terima disebut demikian. Ya. Qala afara'aita in kana kadzalik. Kemudian orang tadi justru menjawab, kalau apa yang kau katakan benar, terus apa pendapatmu? Kau mau apa, atau apa pendapatmu? Kalau benar yang aku katakan, aku bukan mengarang. Innallaha la yuhibbul fahish al-mutafahish. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkata keji ataupun berbuat keji. Jadi kekejian juga ada perkataan, ada perbuatan. Perkataan keji diantaranya seperti ini, dengan qadzaf atau menuduh wanita baik-baik berzina. Ini masuk kabair, masuk dosa besar yang atas, peringkat atas ini. Maka tadi Ibnu Abbas juga memberikan nasihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berkata keji, yaitu dengan ucapannya tadi,
Juga orang yang berbuat keji adalah perbuatan kejahatan apapun itu fahisyah yang menyangkut orang lain atau yang menyangkut milik masyarakat atau milik orang lain, itu disebut fahisyah. Baik itu berupa harta maupun kehormatan, itu namanya fahisyah. Orang mencuri, orang korupsi, itu fahisyah. Orang berzina, orang berjudi, itu fahisyah. Ya, berjudi menyangkut harta orang lain yang diambil dengan cara yang batil, itu fahisyah. Ya, menyangkut hartanya orang. Maka yang demikian juga tidak Allah sukai. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengingatkan orang yang ada di depannya. Sedang pada hadis-hadis yang lalu atau riwayat-riwayat yang sudah kita bahas bersama pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga menekankan akan bahayanya fahisyah, baik perkataan maupun perbuatan, dan saya kira sudah cukup. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita beralih kepada bab baru tentang pujian. Bab ma jaa fit tamaduh. Bab tentang pujian. Pujian ini juga ujian. Pujian itu P-nya dibuang, ujian. Namanya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal, tidak lulus. Dalam sekumpulan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beberapa sahabatnya. Dalam kumpulan yang lain, Rasulullah SAW melarang memuji-muji orang. Nah, berarti pujian itu punya dua sisi. Ibaratnya pisau bermata dua. Ya. Baik. Nanti akan kita bacakan nasihat Imam Nawawi atau kesimpulan yang beliau berikan tentang bab yang penting ini. Riwayat pertama Imam Bukhari mencantumkan di sini dari Abu Bakr, anna rajulan dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khaira. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wayhak qata'ta 'unuqa sahibik yaquluhu miraran in kana ahadukum madihan la mahalata falyakul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Abu Bakrah meriwayatkan bahwasanya ada seseorang yang disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang disebut nama si A misalnya. Lalu di sisi Nabi berarti juga dihadiri para sahabat. Lalu ada orang yang memuji si A tadi, sedang orangnya hadir. Maka Nabi memperingatkan, waihak, itu celaka, hati-hati, waspadalah, engkau telah memenggal leher temanmu, artinya telah menghabisinya. Dan beliau ulangi ungkapan ini,
Bayangkan, orang dipuji, kemudian Nabi mengatakan engkau telah membinasakannya. Bahkan di sini ungkapannya engkau telah memotong lehernya. Ya, ini sekali ungkapannya. Kemudian Nabi alaihissalam, ini riwayat yang nomor 2 atau nomor 1 terserah tadi, yaitu yang melarang memuji seseorang di hadapannya, orangnya sedang ada. Karena apa? Boleh jadi Nabi alaihissalam ya, pertama menutup jalan setan untuk menghadirkan sifat ujub atau bangga diri pada yang bersangkutan. Itu pertama. Kedua, boleh jadi Nabi melihat orang tersebut ya tidak sanggup dipuji, tidak layak atau tidak bisa, terlalu bangga, GR atau besar kepala nanti. Boleh jadi demikian. Makanya Nabi mengatakan, celaka engkau telah memotong leher temanmu. Dan Nabi ulangi. Kemudian Nabi alaihissalam memberikan petunjuk, cara pengarahan, penerangan yang benar. Kalau kalian tidak bisa, tidak boleh, tidak harus memuji, maka katakan, aku kira si A ini begini dan begitu, yaitu ungkapan yang positif. Pakai kata ahsibu, yaitu saya kira, atau sependek atau sepanjang pengetahuan saya si A itu bijak, misalnya seperti itu. Kalau memang ingkana yara annahu kadzalik, kalau memang si A tadi memang layak dipuji, wa hasibuhullah, sedang Allah lah yang maha tahu keadaan aslinya. Boleh jadi si A tadi bersandiwara, boleh jadi ya. Maka Allah yang maha tahu luar dalamnya orang tadi. Dan janganlah seorang dari kalian menyucikan orang lain mendahului Allah. Wala yuzakki 'alallahi ahada. Ya, jangan sampai, karena ada tipe manusia kalau sudah suka sama seseorang, dia akan puji seorang orang tadi adalah malaikat, seolah orang tadi malaikat. Begitu pula sebaliknya, kalau benci sama seseorang, dia akan rendahkan orang tadi seolah dia tercipta dari api seperti setan. Nauzubillah. Maka tentunya yang demikian kedua-duanya tidak terpuji. Kedua-duanya tidak terpuji. Dalam kesempatan lain, pada riwayat kedua dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, disebutkan sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi. Nabi mendengar dalam satu majlis seseorang memuji orang lain dan menyanjungnya. Kemudian Nabi alaihissalam bersabda, ahlaktum ay qata'tum dhahrar rajul, engkau telah membinasakannya, atau kalian telah membinasakannya, atau kalian telah mematahkan punggungnya. Ya, maksudnya dibinasakan dengan pujian tadi. Sedangkan Ibrahim At-Taimi meriwayatkan bahwasanya ayahnya pernah duduk bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada seseorang yang memuji orang lain di hadapannya. Lalu Umar berkata, aqartar rajul aqarakallah, engkau telah menyembelih orang ini, semoga Allah menyembelihmu. Artinya Umar bin Khattab
membuat ungkapan yang mirip dengan ungkapan Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian dalam riwayat yang lain Umar juga mengatakan al-madhu dzabhun. Pujian itu adalah membinasakan. Pujian itu membinasakan. Yaitu ketika diterima. Baik. Tadi permulaannya dari bab ini dari larangan-larangan tentang memuji. Sekarang bab yang menyebutkan tentang pujian kepada seseorang in kana aminan bihi, kata Al-Bukhari, jika orang yang dipuji itu aman, tidak akan ujub, tidak akan bangga diri, ataupun juga tidak akan lupa diri. Persisnya tidak akan lupa diri. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'mar rajulu Abu Bakar." Sebaik-baik lelaki orang adalah Abu Bakar. Sedang Abu Bakar ada. Ni'mar rajulu Umar. Kemudian beliau juga memuji Umar. Sebaik-baik orang adalah Umar. Kemudian beliau sebutkan Abu Ubaidah demikian, Usaid bin Hudayr demikian, Thabit bin Qais bin Syammas demikian, Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh demikian. Kemudian terakhir ni'mar rajulu Mu'adz bin Jabal. Sebaik-baik lelaki juga adalah Mu'adz bin Jabal. Itu beliau menunjuk 7 orang yang jempolan. Kemudian sebaliknya, dan alangkah celakanya orang ini, kembali para penukil hadis di sini menyembunyikan status orang yang berinisial negatif atau bermuatan negatif. Bi'sar rajulu fulan wa bi'sar rajulu fulan hatta adda sab'ah. Seburuk-buruk orang itu si A, seburuk-buruk orang itu si B, sampai beliau sebutkan 7 orang, dan alangkah celakanya orang tersebut. Nah, di sini Nabi alaihissalam memuji sekumpulan sahabatnya di hadapan orangnya hadir. Karena pertama beliau alaihissalam tentunya ma yantiqu 'anil hawa, tidak berucap dari hawa nafsunya. Beliau menerima wahyu. Kemudian yang kedua, mereka yang beliau puji itu adalah orang-orang betul-betul pilihan yang memang sudah mengenyam madrasah sekolah dari kenabian langsung. Makanya mereka betul-betul orang-orang gemblengan, orang-orang yang bukan sembarangan. Dalam kesempatan lain bahkan Nabi alaihissalam lebih dari memuji, dalam artian apa? Memberikan kabar gembira. Kita mengenal 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu bukan hanya sekedar pujian, itu di atas pujian. Orangnya masih hidup sudah dikabarkan engkau sebagai penduduk surga, dan alangkah beruntungnya orang-orang tersebut. Ini lebih dari pujian. Tapi sekali lagi itu hanya bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika menyatakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah dan seterusnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini penyeimbang riwayat ini. Kemudian ada tindakannya juga atau hukumannya di sini. Bukhari
tuliskan bab tersendiri juga, bab yuhsa fi wujuhil maddahin. Bab yuhsa fi wujuhil maddahin. Bab tentang dilemparkannya abu atau tanah ke muka orang yang suka memuji Allah. Terutama ya, nanti akan disebutkan tentunya adalah ketika pujiannya itu bohong, ketika pujiannya itu mengada-ada, ya, dan ketika pujiannya sekali-kali mengarang-ngarang, ya. Allah musta'an. Dan ada apa banyak ini sekarang. Nanti kalau deket-deket apa, ya, iya kan, yang sholatnya saja belum tentu 5 waktu diangkat setinggi langit, disejajarkan dengan Umar bin Khattab misalnya. Ini maddahin. Ini yang mestinya mukanya itu dilempar pasir mukanya karena mengada-ngada, ya. Karena mengada-ngada. Nah, baik. An Abi Ma'mar qal qama rajulun yuthni ala amirin minal umara. Karena juga faja'ala, kita lanjutkan, faja'ala al-Miqdad yahthi fi wajhihi turab. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthia fi wujuhil maddahin at-turab. Ya. Seseorang, ya, berdiri di hadapan amir, di hadapan gubernur, di hadapan penguasa ini, dari penguasa kaum muslimin. Lalu di situ ada sahabat Al-Miqdad. Kemudian Al-Miqdad ini mengambil tanah, kemudian dilemparkan ke muka orang yang memuji-muji tersebut. Lalu beliau berkata, Rasulullah yang memerintahkan ini untuk kita melemparkan tanah ke muka orang yang suka memuji. Biasanya pujian tersebut ketika ditujukan kepada penguasa, apa yang dituju? Yang dimaksudkan fulus, itu jelas, uang harta jelas, pekerjaan jelas, ya kan, pangkat jabatan jelas. Nah, itu. Dan umumnya dibangun di atas kebohongan. Sekali lagi, di atas kebohongan. Dan itu bukan hanya di kita, di negeri kita, tidak. Bahkan kalau di negeri Arab, ya, disusun dalam bentuk bait syair, ya, dalam bentuk bait syair. Atau di Melayu biasanya yang, ya, Sumatera misalnya yang memang kental dengan pantun-pantunnya, ya, dibentuk dalam diungkapkan dalam bentuk pantun pujian-pujian tersebut. Dan saya tahu persis 1 atau 2 orang yang hidupnya dari memuji. Astagfirullahaladzim. Yang hidupnya, ya, kasabnya dari memuji amir-amir, ya. Dia dapat rumah, dapat fasilitas, wah, dapat ini dari muji-muji amir. Pekerjaannya sastrawan, penyair. Selain juga sebagai rektor di salah satu universitas, ya. Dan begitulah umumnya sekali. Makanya la yu'man minhul fitnah, tidak, ya, ada rasa aman dari fitnah, terfitnah orang yang dipuji tadi.
Bahkan ketika pujiannya lebih-lebih ketika mengarang-arang atau mengadakan yang tidak ada. Dan ini juga sejak dulu, sejak masa khulafa juga, sesudah khulafa Rasyidin, Umayyin, Abbasiyin, itu ada orang-orang yang ya khalifahnya itu bakhilnya orang dibilang sedermawan-dermawannya Quraisy, misalnya, bayangkan. Padahal bakhilnya bakhil. Ibaratnya megang air itu udah netes. Seperti itu katanya. Tapi dipujinya sebagai sedermawan-dermawannya Quraisy misalnya. Itu terjadi. Nah, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, ya, orang yang demikian juga tidak dapat dipercaya. Karena cirinya munafik. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Itu ngarang-ngarang. Ya. Baik. Kemudian ya, ada riwayat yang sedikit saya bacakan dulu kesimpulan Imam An-Nawawi dalam ya, menjelaskan hadis-hadis ini yang tercantum dalam syarah Sahih Muslim. Beliau berkata, bagaimana mengkompromikan antara dua hadis tadi, hadis yang membolehkan dan hadis yang melarang. Apa kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahumullah, waqad ja'at ahaditsu katsirah fis sahihain bil madh fil wajh. Sungguh telah banyak hadis bahkan dalam sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, tentang memuji di hadapan orangnya. Qalal ulama, Imam Nawawi pun menukil perkataan ulama, bukan perkataan beliau. Wa tariqul jam' bainaha anna an-nahya mahmulun 'alal mujazafah fil madhi wa ziyadati fil awsafi aw 'ala man yukhaf 'alaihi fitnah min i'jabin wa nahwihi idza sami'al madah. Ya. Apa kata beliau? Mengatakan para ulama berkata, untuk mengkompromikan hadis-hadis di atas, bahwa hadis yang melarang itu dimaksudkan untuk orang yang berlebihan dalam memuji, serampangan. Ada tipe orang yang seperti ini, pokoknya baru kenal sama orang langsung dipuji. Niatnya mungkin baik, tapi tidak semua niat baik itu mengantarkan kepada kebaikan jika salah jalan. Ya, tidak setiap niat baik itu mengantarkan kepada pahala. Boleh jadi malah dosa. Nah, biasanya orang yang polos ini, biasanya juga orang yang lugu. Nah, kemudian atau pujian yang lebih dari sifat yang sebenarnya. Nah, satu dibilang 10 dibilang 100, nah, kali lipat dan seterusnya. Orang itu melakukan 1 kali dibilang 10 kali. Orang itu menyumbang 100 dibilang 1000, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kemudian atau pujian yang ditujukan, atau pujian yang lebih dari sifat sebenarnya, atau pujian yang ditujukan kepada orang yang dikhawatirkan tertimpa fitnah berupa ujub, yaitu bangga diri dan sebagainya, ketika mendengar pujian orang lain terhadap dirinya. Artinya maftun, terfitnah dengan pujian itu.
Justru orang yang demikian biasanya ketika sudah dipuji, selesai, berarti saya sudah baik. Malah berhenti, ya, karena sudah meraih pujian. Orang yang demikian ini maka ya, dilarang memujinya di hadapannya. Kemudian wa amma man la yukhaf, atau sesudah adzan, wa amma man la yukhaf alaihi dzalika likamali taqwahu wa rusukhi aqlihi wa ma'rifatihi fala nahya fi madhihi fi wajhihi idza lam yakun fihi mujazafah. Adapun orang yang tidak dikhawatirkan terfitnah oleh pujian, baik karena bagusnya ketakwaannya atau kokohnya akal dan ilmunya, maka tidak ada larangan memuji di hadapannya. Itu pun jika pujian tersebut tidak sembarangan, artinya memang layak, nyata karyanya, nyata sikap perbuatannya, rekodnya memang tidak ada merahnya, rapotnya tidak ada merahnya, ya, seperti itu layak dipuji. Istilahnya kalau dengan bahasa kita apresiasi, ya, diapresiasi, ya kan, di like. Misalnya, sementara dia tidak GR dengan like itu. Baik, saya lanjutkan sedikit. Ya. Bahkan jika pujian tersebut menimbulkan maslahat, misalnya semakin bersemangat untuk berbuat kebaikan dan meningkatkannya, atau menjadi istiqomah kontinu dalam berbuat atau melakukannya, maka orang tersebut hendaklah dipuji untuk memberikan juga tauladan kepada orang yang lain. Hal ini dianjurkan. Misalnya anak kecil, anak TK, SD ini biasanya jempol, ya, jempol, kasih semangat temannya, seperti itu, ya. Itu anak kecil. Sekali lagi anak kecil, ya, kita kecil besar. Nah, itu ketika pujian tadi mendatangkan hal-hal yang positif berupa semangat, keistiqomahan dan lain-lain. Nah, baik, kita lanjutkan sesudah adzan. Tafadhal.
Kita lanjutkan sedikit. Jadi pujian yang terlarang itu adalah pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan. Kesimpulannya. Yang kedua, pujian yang mengandung sifat yang tidak ada pada diri orang yang dipuji. Artinya ngarang-ngarang. Bohong landasannya. Merah dikatakan biru, biru dikatakan merah. Demi pujian, demi memuji. Kemudian yang ketiga, pujian yang menimbulkan fitnah, bangga diri, sombong pada orang yang dipuji, itu dilarang. Ya, tiga ini. Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikat, syuhun muta', wa hawa muttaba', wa i'jabul mar'i binafsihi." Tiga hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Tamak lagi kikir. Sudah tamak, kikir. Ya. Artinya nafsu, tamak, kemudian tapi ketika memilikinya dia kikir. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Yang ketiga, ujub atau bangga diri. Itulah tiga perkara yang membinasakan. Maka yang ditakutkan di sini sekali lagi dari pujian itu adalah yang terakhir, menimbulkan fitnah. Orang yang dipuji menjadi sombong, ujub, lupa diri, ya, dan merasa lebih. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena riwayat berikutnya sedikit panjang. Barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan topik menarik, pujian. Ya, silakan. Kita ketahui di lapangan, terutama di kayak pekerjaan instansi. Iya. Itu pada ujungnya itu adalah kata-kata, kalimat-kalimat yang indah, itu menjurus ke pujian, Ustaz. Jadi meyakinkan konsumen sekiranya Vega bisa oke itu gimana, Ustaz? Jauh mana dengan kata tersebut? Iya. Ya,
setiap produk tentunya membanggakan produknya, ya. Setiap produsen tentunya membanggakan produknya yang membuat. Maka selama itu teruji tidak bohong, sah-sah saja. Kalau memang kebaikan yang ada pada produknya itu ditonjolkan. Irit misalnya, kalau kendaraan memang irit, ya iritnya itu yang dijos, yang ditekankan. Jangan mengarang-arang dalam rangka memuji itu. Dibilang irit padahal boros, jangan kalau seperti itu. Tapi kalau memang ya produksi itu atau barang yang dipasarkan itu memang ya kelebihannya di situ, ya kelebihannya itu yang ditonjolkan. Iya. Masalah produknya. Ini masalah kita baru kenal orang, kita memuji biar dia. Oh, iya. Itu ya lebih dekat kepada kepada pujian yang terlarang. Karena baru kenal 5 menit atau 10 menit langsung memuji-muji, karena memang ada maunya biasanya seperti itu ya. Karena ada maunya, ya kan? Pasti ada maunya, baru kenal sudah muji-muji, pasti ada maunya. Nah, itu sesuatu yang ya jamak diantara ya orang yang bekerja sebagai marketing, ya harus melihat tampilan seseorang atau ini ya kemudian dipuji tampilannya. Ya siap saja tersipu-sipu kalau kalau orangnya tidak suka dipuji. Kalau yang suka dipuji malah hidungnya mekar. Kembang kepis, telinganya lebar, kepalanya membesar. Nah, ya, bahaya soal pujian ini, bahaya ya, lebih banyak mudaratnya ya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kecuali tadi ketika anak pun dalam masa perkembangan pun jangan juga terlalu banyak dipuji sesekali saja, bukan setiap saat dipuji, malah anak itu nanti tidak bisa diberi masukan, tidak bisa dinasehati karena merasa dirinya sudah ya, seperti itu. Nah, wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.